Kala tampil di hadapan publik, para artis dituntut untuk selalu terlihat prima. Padahal di balik senyum dan tubuhnya yang bugar, tak banyak yang tahu jika sejumlah selebriti Hollywood memiliki masalah kesehatan. Beberapa dari mereka mengaku terserang lupus. Pertama, Selena Gomez. Pada akhir 2015, Selena Gomez memberitahu publik jika ia menderita lupus. Kedua, Lady Gaga. Lady Gaga divonis positif lupus pada 2010 lalu. Awalnya pelantun Rain on Me ini mengalami jantung berdebar dan kesulitan bernafas. Ketiga, Toni Braxton. Ia juga terjangkit lupus. Meski merasa lelah, dirinya bangkit dan menjadi aktivis mengenai penyakit yang dideritanya. Keempat, Nick Cannon. Banyak yang tidak tahu jika Nick Cannon terkena lupus sejak 2012. Kini dirinya menjalani gaya hidup sehat agar tetap bugar. Kelima, Kristen Johnson. Didiagnosis terkena lupus pada usia 46 tahun. Hal tersebut membuat sumsum tulang belakangnya bermasalah. Keenam, Sel. Bekas luka di wajah Sel juga karena lupus. Tak bisa terpapar sinar matahari terlalu lama. Ketujuh, Paula Abdul. Ia sangat aktif membicarakan soal penyakitnya di media sosial. Kesehatannya masih terkendali, bahkan ia tergabung di komunitas lupus. Kedelapan, rapper dan aktor Trick Daddy. Ia menderita lupus diskoid, kini sudah tak lagi minum obat. Dirinya memilih memaksimalkan diet ketonya. Terakhir, Shannon Box. Ia didiagnosis pada 2007, tapi baru mengumumkan ke publik pada 2012. Pesepak bola ini turut aktif di Lupus Foundation of America. Systemic lupus erythematosus atau dikenal dengan penyakit lupus merupakan salah satu penyakit autoimun. Kata lupus sendiri pertama kali digunakan pada tahun 1200 sebelum Masehi untuk menggambarkan suatu kelainan pada muka yang disebut dengan ulserasi. Kata lupus sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti serigala. Istilah ini bersumber dari bercak kulit yang terlihat menyerupai gigitan dari serigala. Bercak kemerahan yang khas pada lupus disebut malar butterfly rash, yaitu bercak kemerahan yang melintas di atas hidung dan menyebar ke kedua pipi yang gambarannya menyerupai kupu-kupu. Perhimpunan Reumatologi Indonesia menyatakan penyakit lupus di Indonesia saat ini disinyalir terus meningkat seiring kondisi global. Sejumlah faktor tercatat memicu kasus lupus meningkat seperti zat kimia dari makanan dan lingkungan sekitar serta udara. Pemirsa, benarkah jika penyakit lupus terkait dengan makanan serta lingkungan seseorang? Mengapa penyakit lupus sering disebut sebagai penyakit seribu wajah? Hidup Sehat akan membahasnya untuk Anda. Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Seperti tayangan yang sudah kita lihat tadi ya, hari ini kita akan membahas mengenai autoimun. Dokter Heka, memang autoimun ini perlu lebih kita ketahui lebih dalam lagi dan juga lebih aware lagi ya dokter ya. Karena gejalanya ini memang katanya sulit ya dokter Heka. Betul sekali Intan, karena gejalanya ini samar ya dan gak spesifik, tapi bisa sebabkan komplikasi serius. Nah untuk itu di tengah kita sudah ada Dr. Susi Maria, dokter penyakit dalam, dan Ibu Ida. Beliau adalah penyintas penyakit autoimun yaitu penyakit lupus. Pagi dok, pagi Bu Ida, apa kabar? Pagi Bu Ida. Iya. Nah mungkin Dr. Susi mau bertanya ke Bu Ida mengenai penyakit autoimun. Sudah berapa lama Bu Ida? Hampir 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Bu Ida udah 3 tahun ya kena penyakit autoimun. Ya, lupus ya Bu diagnosisnya? Ya, betul. Oke. Lupus. 3 tahun. Sampai sekarang masih pengobatan Ibu? Masih. Masih kontrol dengan dokternya? Iya, betul. Oke. Mungkin Bu Ida boleh cerita gitu ya di awal mulai merasakan gejalanya apa sehingga menyebabkan Ibu Ida datang ke dokter? Iya. Awal pertama saya mengidap lupus, saya sebenarnya tidak tahu kalau itu saya lupus. Hanya saya merasakan nyeri di semua tulang, sendi tulang saya yang sangat sakit. Yang dimana saya mau duduk pun saya susah, berjalan susah. Akhirnya saya konsul dengan teman, saya berobat ke dokter Prok, di lab, divonislah saya lupus. Baik, jadi
seperti yang disampaikan Bu Ida, gejalanya nyeri Iya. seluruh tubuh, Betul. sampai sulit untuk berjalan, dan Iya. itu butuh waktu berapa lama dari Bu Ida mulai mengeluh sampai Ibu bisa bertemu dokter yang tepat dan akhirnya terdiagnosis penyakitnya? Hampir ada kali kurang lebih 1 tahun lah. Nah, 1 itu tahun dia memang dokter agak Haikal. sulit. Ya. Betul Iya. tadi kata dokter, sulit dideteksi. Oke. Ya, Oke, nah dok, memang apakah seperti itu dok ya, bahwa untuk bisa mendeteksi penyakit autoimun itu gejalanya memang selalu di sendi atau beragam dok, bisa di kulit juga atau mungkin di organ lain dok? Oke, Dokter Haikal dan Mbak Intan. Jadi kalau misalnya kita bicaranya lupus dulu ya, Ya. karena kebetulan pasien kita di sini Bu Ida adalah penyintas lupus. Jadi kalau kita berbicara penyakit lupus, maka gejalanya sangat bervariasi gitu. Yang menyebabkan pasien datang ke dokter mungkin gejala-gejala yang terasa di badan. Yang paling sering adalah memang nyeri-nyeri sendi yang seperti Bu Ida keluhkan. Tapi banyak juga pasien yang mengeluh kelainan kulit. Tadi seperti di VT kita ya, di video kita ada keluhannya kulit, ruam di kulit wajah terutama, ataupun kulit badan yang lain. Atau misalnya rambutnya rontok yang berat sehingga menyebabkan penipisan bahkan sampai kebotakan, atau gejala-gejala yang lain yang tidak spesifik, rasa lemas-lemas, kelelahan ketika beraktivitas padahal aktivitas sehari-hari saja yang seperti biasa itu sudah menyebabkan sangat lelah, ya. lemas, atau dia demam berkepanjangan. Nah, jadi gejala-gejala yang tidak spesifik yang bukan hanya lupus saja yang menyebabkan keluhan seperti itu, maksudnya penyakit yang lain pun bisa menyebabkan keluhan seperti itu. Makanya jadi diagnosis di awal mungkin akan terkatung-katung, pasiennya sulit untuk mendapatkan dokter yang mampu mendiagnosis penyakit aslinya apa, begitu. Oke, jadi itu yang membuat akhirnya untuk mendeteksi apakah ini beneran autoimun atau lupus itu memang membutuhkan waktu cukup lama ya dok? Ya, Oke. karena tadi gejalanya tidak spesifik dan dokter pun harus memikirkan penyakit apa lagi yang bisa menyebabkan gejala seperti ini sampai akhirnya berkesimpulan, oh ini akibat lupus. Oke, nah dok, ini sangat banyak dok info yang beredar tentang autoimun. Nah, kita lihat dulu tayangan fakta mitos berikut ini. Pemirsa, tahukah Anda penyakit lupus terjadi karena kekebalan tubuh menyerang jaringan autoimun yang menyerang jaringan organ sendiri di dalam tubuh kita? Selain faktor genetik dan juga faktor lingkungan, lantas fakta atau mitos kalau penyakit lupus umumnya terdeteksi pada usia dewasa? Iya, fakta atau mitos dok? Apakah lupus terdeteksi hanya di usia dewasa? Itu mitos. Oh, Mitos ya? Iya, Anak-anak bisa. jadi penyakit memang kalau lupus lebih banyak kita temukan pada orang dewasa dibandingkan anak-anak. Ya. Tapi kalau misalnya kita buat perbandingan ya, misalnya orang dewasa di antara 100.000 orang dewasa yang terdiagnosis lupus itu bisa sekitar 30 sampai 150 orang. Tetapi kalau pada anak-anak tidak sampai di 20 orang gitu di antara 100.000 orang. Jadi memang perbandingan yang sangat jauh. Banyaknya anak yang akhirnya terkena lupus dengan orang dewasa. Tapi penyakit ini juga bisa ditemukan pada anak-anak, biasanya pada usia-usia pubertas tuh, mulai terdiagnosis usia 11, 12 gitu. Dan pada orang dewasa juga seperti itu. Di masa-masa kita sebut masa subur. Jadi masa-masa mampu untuk bereproduksi, menghasilkan Masih produktif, keturunan ya. Kemudian ya sekitar usia di bawah 35 tahun, orang dewasa itu banyak yang akhirnya terdiagnosis lupus. Oke, nah begitu. dokter, ini tapi kenapa dok? Apakah benar nih ya dok ya penderita lupus atau autoimun ini lebih banyak diderita oleh wanita? Tapi jangan dijawab dulu dokter, kita akan temukan jawabannya pemirsa nanti sesaat lagi tetap di Hidup Hidup Sehat. Sehat.